Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam sholawat seagung-agungnya kita tujukan ya kepada junjungan Rasulullah Muhammad Arwahul Muqaddasah yang kamil mukamil halis mukhlisin, serta keluarga dan sahabat setianya, serta salam hormat khidmat ta'zim sehalus-halusnya setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran ayahanda guru mursyid yang qadim ya, mursyid yang dulu kami berguru lewat zahirnya Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya. Kemudian kami berlanjut berguru pada seorang Sayyidi Syekh warisnya dari jalur yang waris dari Sayyidi Syekh nenek dah Sayyidi Syekh Tapak Gajah ya. Yang di sini kita tidak membahas mursyid yang bernama, mursyid yang wujud, mursyid yang terkotak-kotak ruang dan waktu, tetapi kita melalui sistem talinya, yaitu atiullah wa ati rasul wa ul amri minkum, yang tidak bernama alias yang qadim. Kita tidak membedakan zahirnya ayahanda guru Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, atau tidak membedakan zahirnya yang mulia ayahanda guru ya, atau juga nenek dan guru ya, karena isinya adalah faktor mutlak yang sama, yang qadim. Alhamdulillah ketemu lagi di channel ini ya, dakwah bersama Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ya. Yang di sini kita sama-sama belajar ya, mudah-mudahan bisa manfaat ya, bisa kita saling berbagi wawasan, ilmu dan sebagainya, karena kita semuanya adalah saudara yang satu ikatan ruhaniyah, satu iman ya, demikian. Yang semuanya kita akan satu ketika pada dimensi jalur qadim, tapi kita akan terpecah, terpisah menjadi status quo, merasa ini sendiri, merasa benar sendiri, merasa apa sendiri ya. Kalau sudah terkotak dengan dogma dan dan harunya. Ingat ya, Tuhan yang qadim ya, kitab qadim, rasul qadim, termasuk mursyid qadim yang bukan baru, yang dibalik nama, dibalik wujud, dibalik ruang dan waktu, mursyid itu sama unsur yang itu juga ya. Nurun ala nur yahdillahu. Kita sampingkan perdebatan siapa mursyidmu, siapa mursyidku dan sebagainya, tapi kita ketemu pada mursyid yang satu, al-ruhaniyah yang qadim. Alhamdulillah demikian ya. Mari kita lanjutkan pembahasan pada kali ini. Bedakan ya yang menceritakan agama dengan yang menunjukkan, karena di dalam Quran ya ini banyak kata tentang petunjuk. Petunjuk itu berarti bisa mengarahkan jalannya, caranya,
gurunya. Makanya ada disebut jari telunjuk ya. Jari yang sampingnya jempol namanya jari telunjuk. Ini biasa dipakai untuk menunjukkan berarti ke arah yang benar ya. Yang mana Pak Dulkamid? Itu loh, sambil jari menunjukkan. Berarti jari itu dipakai untuk mengarahkan kepada Pak Dulkamid. Intinya menuju arah yang benar ya. Nah, petunjuk pun demikian, mengarahkan kita kepada arah yang benar. Kita sekarang ini di mana-mana sering mendengar ya dakwah. Tapi bedakan antara dakwah cerita dan dakwah petunjuk. Kalau dakwah cerita sebatas ngomong, menyampaikan apa yang dia tahu, itu diceritakan. Tapi kalau dakwahnya itu menunjukkan ke arah yang sebenarnya arahnya, gurunya, caranya, prosesnya ya. Ini berarti kita sedang menuju ke arah yang benar. Tapi kalau cerita masih sebatas loading teori, kita belum arah ya. Nah, ahli cerita belum tentu bisa menunjukkan, tapi yang bisa menunjukkan dia pasti juga bisa menceritakan. Karena yang lebih-lebih lagi adalah dia ini bisa menunjukkan. Nah, bedakan antara ulama yang cerita dan ulama yang bisa menunjukkan. Ya, makanya Nabi sampaikan ya di dalam hadis ya riwayat Baihaqi, akan datang masa Islam akan rusak dan hanya tinggal nama dan tidak tinggal Quran kecuali hanya tulisan lafaz-lafaznya saja. Masjid kalian banyak dan bagus-bagus tapi kosong dari petunjuk. Berarti masjid-masjid yang itu tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu tidak ada arah tujuan menuju Allah. Tidak ada petunjuk ya, kurang, tapi kosong dari petunjuk. Tidak ada petunjuk menuju Allah sama sekali. Di mana dia, cara ke sana, jalannya, gimana, prosesnya bagaimana, nggak ada. Nah, ya. Kalau sekedar cerita gampang. Cerita dan cerita dipengaruhi dengan interpretasi yang menceritakan perspektifnya, subjektivitasannya. Tapi kalau petunjuk itu harus ke arah yang sebenarnya. Itu berarti dia pasti kenal. Contohnya ya, waktu upacara ada banyak orang ya. Kemudian teman kita nanya, kamu kenal Pak ini Pak Ibrahim? Kenal. Yang mana orangnya? Itu di antara orang ada nggak? Tuh, di antara orang upacara itu loh, itu loh yang pakai baju merah putih namanya kan. Nah, dia bisa menunjukkan berarti dia kenal. Nah, ini dia. Ini bedanya ya ceramah cerita dan tuh tempat petunjuk. Yang bisa menunjukkan berarti dia pasti kenal. Nah, itu dia. Nah, kalau cuma cerita sama halnya dengan buku. Ya, buku pun bisa menceritakan cerita dia buku. Tapi buku nggak bisa menunjukkan
Nah, kalau menunjukkan arahnya, pasti dia kenal siapa yang namanya Ketemit itu loh. Nah, baru dia kenal. Tapi kalau dia bisa cerita tentang Batul Kamit, kemudian ditanya, yang mana Batul Kamit? Ah, nggak tahu ya. Saya cuman dengar saja dari ceritanya lah. Ini beda ya. Sekali lagi contohnya ya, di kerumunan orang, ada orang nanya, yang mana Batul Kamit? Itu loh. Berarti yang bisa menunjukkan dia pasti kenal. Tapi ada orang cerita tentang Batul Kamit, ketika ditanya, yang mana sih yang namanya Batul Kamit? Kurang tahu ya. Saya kan cuma dapat dari cerita saja. Saya nggak tahu orangnya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau orang cerita tentang Tuhan, banyak. Tapi silakan tanya ke orang itu, yang mana Tuhan itu? Nah, ini seru ya. Yang mana ini bahasa kias ya. Orang tahu nggak? Di mana Tuhan itu? Bagaimana jalan ke sana? Kurang tahu ya. Saya pun sholat cuman menyembah dengan keyakinan, dengan angan-angan. Kamu sudah pernah bersaksi dalam syahadatmu akan Tuhan dan Rasul? Enggak. Saya cuman keyakinan ya karena ceritanya begitu ya saya ikut ya. Tapi kalau orang bisa menunjukkan, dia pasti kenal ya. Nah, jadi yang bisa menceritakan itu belum tentu bisa menunjukkan ya. Bisa menunjukkan pasti dia kenal dan bisa menceritakan. Nah, yang bisa cerita doang saja itu bisa jadi malah menyesatkan. Bisa menceritakan tapi nggak bisa menunjukkan, itu bahaya ya. Ini tolong dikupas ya, disampaikan kepada masyarakat supaya bisa membedakan mana ulama yang hanya menceritakan, mana ulama yang bisa menunjukkan ya. Karena ini penting ya. Karena di dalam Quran ya, itu ada perintah mencari jalan dan caranya. Ya wabtaghu ilaihi wasilah, wajah itu bisa pilih atau berikut. Nah, kalau nggak ketemu jalan dan caranya, ya nggak akan bisa sampai. Sama halnya kalau nggak ketemu petunjuknya atau nggak mendapatkan petunjuk, dia nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya. Cuman dari apa yang diyakini saja. Itu sesat ya. Ya, carilah ulama yang bisa menunjukkan jalan dan caranya menuju Allah. Karena dia pasti kenal Allah. Dan dia menyampaikannya pasti secara masuk akal, ilmiah. Kalau dengan bahasa yang tidak masuk akal, tidak ilmiah, itu pasti ngawur ya. Nah, itulah Islam itu ilmiun, kalau praktek wa amaliyun. Nah, kalau nggak ilmiah, nggak masuk akal nalar, gimana mau prakteknya? Teorinya saja sudah nggak masuk nalar, nggak masuk akal nalar. Gimana mau prakteknya? Nah, demikian ya. Sampaikan, dakwakan ya supaya masyarakat ini tercerahkan ya. Dan Islam kembali bangkit ya. Bukan sekedar Islam cerita, pinter-pinteran ya. Wah, ini bahaya ya. Tapi Islamnya menunjukkan yang kitabnya nyata, terang benderang. Bukan kitab angan-angan, dugaan, keyakinan. Wah, ya. Bahaya sekali ya. Jadi bedakan ya antara ulama yang hanya menceritakan dan ulama bisa menunjukkan. Bedakan ulama ini akhirat dan ulama dunia. Bedakan ulama ilmu qadim dan beda dengan ulama ilmu baharulah.
hati-hati ya. Ada ulama asli, ada ulama palsu. Ada ulama billah, ada ulama syaitan ya. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi ya, yang Rahman Maha Rahim ya, yang Maha Mutlak Maha segalanya, yang bertali kodim akan Rasul dan tali zahirnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.